Hai, selamat datang kembali di channel Sebuah Tanda Tanya. Hari ini kita akan membahas tentang topan super ragasa, yaitu Raja Angin yang lagi menguncang Cina dan Taiwan. Pernah nggak sih kamu ngerasa nih, angin malam itu tiba-tiba berubah jadi galak banget? Nah, bayangin deh, kalau anginnya langsung ratusan kilometer per jam. Itulah kisah topan super ragasa yang disebut-sebut sebagai badai terkuat di tahun 2025. Maka, yuk kita bahas di video ini bareng-bareng. Jadi, topan ini punya nama resmi, yaitu Tipun Ragasa di internasional dan dikenal juga sebagai Nando di Filipina. Ia terbentuk sekitar 17 September 2025 dari gangguan cuaca di Samudra Pasifik Barat. Waktu puncaknya nih, yaitu mencapai kecepatan angin hingga 270 km per jam. Dan tekanan tengahnya sangat rendah. Dan ini kategori super topan, setara dengan kategori 5 di standar badai Atlantik. Jadi, topan ragasa ini bergerak dari timur ke barat laut, melewati Filipina, lalu menyerang Taiwan, kemudian menekan Hong Kong, dan akhirnya mendarat di provinsi Guangdong, Tiongkok. Di Taiwan sendiri, ia menyebabkan sebuah danau penghalang atau barrier lake ini jebol dan melanjutkan air ke kota Guangzhou. Setelah mendarat di Guangdong, badai ini melemah jadi badai tropis saat memasuki wilayah Vietnam. Di negara Filipina, sebagian nelayan tersapu, infrastruktur rusak, dan evakuasi massal dilakukan. Di Taiwan, korban tewas tercatat puluhan orang nih. Untuk spesifiknya yaitu 14 orang meninggal akibat banjir, longsor, dan jebolnya danau. Hong Kong pun ambil dampak besar juga. Adanya angin kencang, banjir, pohon tumbang, serta terjadinya gangguan transportasi dan penerbangan. Sedangkan di Tiongkok Selatan, yaitu Guangdong dan sebagainya, lebih dari 2 juta orang dievakuasi. Kota-kota pesisir menutup aktivitas sekolah dan pabrik, dan banyak lagi kerusakan infrastruktur lainnya. Kalau kamu lihat video dramatis dari Taiwan, orang-orang terjegat air setinggi paha ke pinggang karena jebolnya danau penghalang. Jebolnya danau ini bukan karena topan aja, tapi karena hujan ekstrim yang menumpuk di lembah, sehingga longsor menutup aliran sungai. Lalu air terakumulasi dan akhirnya jatuh. Ini nih yang bikin efeknya makin parah. Karena bukan cuma angin dan gelombang laut, tapi air dari darat juga meluncur ke pemukiman. Yang jadi pertanyaan nih, kenapa sih topan ini bisa seganas itu? Jadi, ada beberapa faktor kuncinya. Yang pertama, suhu permukaan laut ini tinggi. Jadi, energi utama badai tropis ini datang dari laut hangat. Kemudian, kelembapan tinggi dan udara lembab, yaitu memperkuat hujan dan awan badai. Dan yang ketiga, adanya sedikit geser angin vertikal. Jadi, jika angin ketinggian tak merusak struktur badai, maka dia bisa stabil dan menguat. Dan juga ada studi baru nih yang mengatakan kalau badai seperti ragasa sekitar 1 Celcius lebih hangat, 10% lebih basah, dan suhu sedikit lebih berangin dibanding nih badai historis sebelum era perubahan iklim. Yang artinya ada kontribusi signifikan dari perubahan iklim manusia dalam memperkuat badai ekstrim macam ragasa ini. Memang sih meteorologi makin maju, tapi badai sekuat ragasa ini tetap sulit diprediksi dengan sempurna, terutama karena intensitas puncaknya dan perilaku annual replacement.
yaitu struktur mata badai yang berubah, yang bisa bikin kuat dan melemah mendadak. Baru-baru ini ada juga penelitian Physics Vision Model, yaitu gabungan model fisika dan machine learning, yang bisa bantu prediksi jalur dan intensitas badai dengan lebih akurat dibandingkan model fisika aja. Tapi tetap aja dibutuhkan data cuaca dan observasi satelit agar ramalannya makin dekat dengan realitanya. Apakah Indonesia harus khawatir nih seperti kita-kita warganya? Jadi, walau gambar tadi mungkin bikin kita takut, kabar baiknya Topan Ragasa ini tidak langsung menghantam Indonesia, tapi ada juga dampak tak langsungnya, seperti gangguan pola angin dan tingginya gelombang laut di perarian timur Indonesia. BMKG udah memperingatkan nih, adanya kemungkinan hujan lebat, petir, angin kencang, seperti di wilayah Maluku, Papua, dan Sulawesi. Jadi, kita harus tetap waspada, tapi nggak usah panik berlebihan. Oke, dari cerita Topan Ragasa ini, kita bisa ambil beberapa pelajaran. Kalau peringatan dini harus cepat dan komunikatif, agar evakuasi bisa tepat waktu. Kedua, infrastruktur tahan bencana harus diperkuat di wilayah rawan banjir. Harus adanya pengurangan emisi dan upaya mitigasi perubahan iklim. Serta yang paling penting, harus adanya edukasi masyarakat. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kita ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye-bye.